Halo kawan pajak, selamat datang di Jampang Siaran. Soal pajak, kami yang jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita dan rekan saya, Kak Irma. Dalam video kali ini akan mengupas tentang salah satu aplikasi terbaru DJP yang mulai diimplementasikan secara nasional pada 12 Desember 2022. Apakah aplikasi itu, Kak Irma? Ya, nama aplikasinya adalah EPBK dan ini sebenarnya bukan aplikasi Kak Yunita, tapi merupakan sebuah menu di webpage terbaru dari DJP Online. Nah, yang kawan pajak yang ingin memanfaatkan menu EPBK ini harus menambah atau mengaktifasi lebih dahulu di DJP Online-nya Kak Yunita. Nah, kawan pajak dimanapun berada pasti sudah tidak sabar ingin memanfaatkan fitur EPBK di DJP Online ini. Nah, oleh karena itu Kak Irma, izinkanlah kami pada kesempatan ini untuk membahas dan menjelaskan beberapa poin penting dalam penggunaan fitur EPBK. Antara lain, apa itu EPBK, bagaimana cara menambahkan fitur EPBK di DJP Online, menu apa saja yang terdapat di EPBK, permohonan PBK apa saja yang dapat diajukan melalui IPBK, serta cara mengajukan permohonan PBK melalui IPBK. Nah, harapan kami nih ya Kak Irma ya, melalui podcast atau siniar ini akan memberikan gambaran umum kepada kawan pajak semua tentang bagaimana pengimplementasian EPBK di DJP Online. Ya, oke Kak Yunita. Tapi pertama-tama nih kita harus memiliki pemahaman yang sama dulu nih mengenai apa itu EPBK. Nah, Kak Yunita tahu enggak EPBK itu apa? Kak Irma coba jelasin deh. Ya. EPBK merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik yang tersedia pada situs web pajak.go.id ataupun DJP Online. Itu merupakan salah satu alternatif channel penyampaian surat permohonan pemindah bukuan. Jadi selama ini kan kawan pajak sudah melakukan penyampaian surat permohonan pemindah bukuan nih secara manual. Nah, untuk saat ini kawan pajak bisa mengajukan permohonan pemindah bukuannya juga melalui channel EPBK Kak Yunita. Nah, betul sekali Kak Irma. Dan sebagai tambahan informasi, IPBK ini masih dalam proses pengembangan secara bertahap ya kawan pajak ya. Jadi pada tahap awal pengembangan ini, ruang lingkup EPBK meliputi dua nih Kak. Yang pertama, pemindah bukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP ataupun saat pembayaran yang meliputi KAP, KJS, masa dan tahun pajak. Nah, kemudian yang kedua, pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP pada NPWP yang sama. Nah, informasi tambahan selanjutnya adalah seperti halnya e-Bupot Unifikasi nih Kak Irma. IPBK ini juga mewajibkan kawan pajak untuk mengurus atau memiliki sertifikat digital, baik PKP maupun non-PKP. Ya, berarti setelah kita sudah satu pemahaman nih, selanjutnya kita mulai membahas sedikit ya Kak Yunita mengenai bagaimana nih cara mengaktifkan menu EPBK kita. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagi kawan pajak yang ingin memanfaatkan fitur EPBK ini harus mengaktifkan lebih dulu di menu DJP Online kawan pajak semua. Pertama nih, kawan pajak harus melakukan login ke DJP Online dulu, kemudian ada menu profil. Nah, setelah itu kita klik aktivasi fiturnya, kemudian centang EPBK. Setelah itu klik ubah fitur layanan di bagian bawah. Kemudian akan muncul menu login ulang di DJP Online. Kita ulang kembali login DJP Online kita, kemudian silahkan klik menu layanan. Maka seharusnya muncul menu EPBK ini. Gampang kan kawan pajak? Karena sesungguhnya DJP Online dan segala menu serta fitur yang ada di dalamnya itu tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Jadi kawan pajak nggak perlu risau ini, kok ini ribet atau bagaimana. Wah,
ini user Gak ribet friendly ya Kak ya, Nah, betul. iya, Jadi betul. memang gampang banget. Mm-mm. Jadi EPBK ini kan tujuannya untuk memudahkan kawan pajak Ya, yang betul. ingin menyampaikan permohonan PBK. Jadi yang semula harus menyiapkan berkas permohonan, kemudian meminta tanda tangan atasan, kemudian masih harus menyampaikan ke loket TPT ataupun melalui pos. Nah, sejak tanggal 12 Desember tahun 2022 ini, kawan pajak sudah bisa mengajukan permohonan PBK secara online melalui IPBK. Nah, pada poin pembahasan yang ketiga, kami akan memperkenalkan menu-menu yang tersedia di IPBK. Ketika kawan pajak sudah berhasil login pada DJP Online dan fitur IPBK sudah ditambahkan, selanjutnya kawan pajak klik menu layanan, kemudian klik menu IPBK. Begitu kawan pajak sudah masuk ke menu IPBK, kawan pajak akan melihat 4 menu utama, yaitu dashboard, yang terdiri dari daftar permohonan Kak yang telah disetujui maupun yang ditolak dan profil singkat. Nah, di dalamnya itu terdapat tombol-tombol aksi nih Kak. Ada 4 tombol aksi yang bisa dipilih. Ya. Yang pertama yaitu lihat BPS, cetak permohonan, ringkasan hasil, serta cetak produk hukum. Nah, kemudian menu yang kedua adalah menu permohonan. Pada menu ini, kawan pajak akan dapat mengisi formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Yang ketiga yaitu menu monitoring. Menu ini digunakan untuk memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Yang keempat yaitu konfirmasi. Pada menu ini akan menampilkan detail permohonan pemindah bukuan. Gitu Kak. Oh, lengkap ya menu-menunya ya Kak Iya Yunita Kak, ya. jadi kita gampang. bisa ini ya memantau juga ya permohonannya itu sudah sampai mana gitu, udah Betul. bisa ya. Nggak perlu datang ke KPP ya Kak Nggak perlu Yunita? Kak, jadi cukup dilakukan di kantor saja sudah bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan. Ternyata memang memudahkan ya Kak Yunita. Betul Kak. Nah, Kak Yunita nih sudah memperkenalkan menu-menu utama di EPBK. Kemudian kita lanjutkan nih bagaimana cara pengajuan permohonan melalui EPBK ini. Perlu kita ketahui bersama hal yang lebih penting dan mungkin perlu menjadi catatan bagi kawan pajak semua. Seperti yang telah disampaikan di awal tadi oleh Kak Yunita bahwa EPBK masih dalam tahap awal pengembangan ya Kak. Betul Kak. Sehingga permohonan EPBK ini yang dapat diajukan masih sangat terbatas. Nah, pada tahap EPBK ini merupakan EPBK versi 1 ya Kak. Nah, lingkup EPBK ini yang dapat diakomodasi adalah PBK yang 1. Nah, dalam satu NPWP yang sama. Kemudian apabila memiliki kode jenis setoran asal dan kode jenis setoran tujuan tertentu. Kemudian kode billingnya nih harus diterbitkan oleh DJP. Kemudian setorannya belum direkam atau dilaporkan dalam SPT. Yang kelima, tidak memindah bukukan PBK. Dan yang terakhir, tidak memindah bukukan dari atau kepada setoran ketetapan atau keputusan atau putusan. Nah, untuk permohonan PBK selain yang sudah saya sebutkan tadi ya Kak Yunita, maka belum bisa diajukan melalui EPBK. Tapi kawan pajak dapat mengajukan secara manual atau melalui pos seperti yang sudah kawan pajak lakukan selama ini. Nah, tapi ini ya, kita harapannya dan doanya semoga ke depan tahapan selanjutnya EPBK versi yang selanjutnya sudah dapat mengakomodir ya Kak mengenai keseluruhan kasus ya, mengenai permohonan PBK-nya gitu. Oke, kita aminkan kenceng ya kawan pajak, Ya, semoga amin. segera dapat dilengkapi oleh pengembang aplikasi. Nah kawan pajak, sekarang kita sudah pada tahap pembahasan yang poin yang terakhir nih, yaitu bagaimana cara mengajukan permohonan IPBK. Ketika kawan pajak akan mengajukan permohonan PBK melalui IPBK, kawan pajak hanya perlu menyiapkan SSP atau BPN atau bukti penerimaan negara sebagai modal utama, karena kawan pajak nanti yang memerlukan NTPN yang tertera dalam SSP atau BPN tersebut untuk diinput ke dalam sistem. Nah, bagi kawan-kawan yang akan mengajukan permohonan PBK di IPBK, maka silakan kawan pajak klik menu permohonan. Kemudian yang pertama, input NTPN dan klik cari.
Yang kedua, masukkan kode keamanan dan klik lanjutkan. Berikutnya, input nomor HP dan alamat email yang dapat dihubungi. Yang keempat, kawan pajak dapat mulai mengisi data pada formulir pemindah bukuan, antara lain yang pertama yaitu nominal pembayaran, yaitu sisa NTPN yang masih dapat dilakukan pemindah bukuan. Yang kedua, kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kemudian berikutnya adalah nomor objek pajak. Tapi nomor objek pajak ini hanya untuk jenis pajak tertentu saja Kak Irma. Kemudian nomor objek pajak atau NOP. Tapi ini hanya bersifat tertentu saja Kak Irma. Misalnya untuk PPh pasal 4 ayat 2. Nah, berikutnya masa pajak dapat dipilih antara bulan Januari sampai dengan Desember. Berikutnya, tahun pajak dapat dipilih mulai dari tahun 2004 sampai dengan maksimal tahun pajak yang sama. Berikutnya adalah alasan pemindah bukuan, dapat diinput maksimal 4.000 karakter. Nah, setelah mengisi alasan pemindah bukuan nih Kak Irma, kita klik centang nih Kak pada pernyataan yang tertera di sana. Berikutnya, klik simpan. Nah, setelah klik simpan akan muncul tampilan ringkasan permohonan pemindah bukuan. Silakan kawan pajak pastikan bahwa pengisiannya dan tujuan PBK-nya sudah benar nih. Jika kawan pajak yakin isian permohonan sudah benar, selanjutnya kawan pajak akan diminta untuk input passphrase dan kemudian mengunggah sertifikat elektronik. Nah, kemudian kita centang checklist lagi nih Kak pada pernyataan yang tersedia di situ. Baru terakhir kita akan klik kirim permintaan. Gitu Kak kira-kira step-step untuk mengajukan permohonan PBK melalui IPBK. Ternyata simpel ya Kak Yunita. Simpel banget Kak. Oh iya Kak, itu apa perlu masih upload gitu? Untuk upload sih gitu? nggak perlu Kak, karena kita sudah cukup dengan input NTPN yang tertera di BPN atau SSP saja. Berarti kita hanya menyiapkan ini ya, data setoran kita ya? Betul Kak. Ternyata gampang ya Kak Yunita ya. Nah, setelah cukup jelas nih tentang step-step yang perlu dilakukan oleh kawan pajak, maka jika akan mengajukan permohonan PBK melalui EPBK, next nih kawan pajak pasti juga bertanya-tanya ya, nanti hasil permohonan PBK saya itu kapan ya jadinya? Terus saya dapat memperolehnya di mana ini? Nah, kawan pajak nggak usah khawatir nih, karena di EPBK disediakan menu monitoring. Nah, sehingga kawan pajak dapat melihat status permohonan PBK-nya. Apakah statusnya sedang diproses, disetujui, ataupun ditolak. Jadi kawan pajak kapanpun bisa memantau di menu monitoring itu. Nah, untuk menu monitoring sendiri itu ada beberapa tombol aksi Kak Yunita. Nah, kita bisa lihat nih, yang pertama ada aksi lihat BPS. Nah, di sini kita bisa menampilkan bukti penerimaan surat kita. Kita bisa unduh atau cetak BPS kita. Kemudian ada aksi cetak permohonan. Nah, kita bisa menampilkan formulir permohonan pemindah bukuan kita yang kita ajukan itu. Kemudian ada detail permohonannya Kak Yunita. Nah, kawan pajak dapat mengetahui nih proses pemindah bukuannya yang disampaikan telah sampai tahap apa. Nah, kalau untuk jangka waktu permohonan PBK sendiri masih sama. Nah, selama ini kan sudah sesuai SOP layanan unggulan di DJP itu bahwa jangka waktu proses permohonan PBK adalah maksimal 21 hari setelah persyaratan diterima lengkap. Jadi baik diajukan melalui EPBK maupun secara manual maupun secara pos, itu jangka waktunya masih sama ya. Masih sama ya Kak ya. 21 hari setelah diterima lengkap gitu. Oke. Dan sekarang pun lebih enak ya Kak. Jadi kita bisa memantau nih Kak dari kantor, Iya, kita bisa betul. pantau permohonannya sudah diproses, sudah selesai, produk hukumnya sudah terbit atau belum, Iya, itu betul. lebih enak ya Kak ya. Iya, lebih enak.
kita nggak perlu datang ke KPP nih. Iya. Lebih hemat waktu ya Kak. Hemat waktu, hemat tenaga ya Kak. Iya, Baiklah. betul. Nah, untuk hasil pemindah bukuan atau produk pemindah bukuan yang sudah kawan pajak ajukan tadi Kak, dapat kawan pajak peroleh juga by sistem tadi ya Kak ya. Ya. Jadi kawan pajak bisa cetak produk hukum PBK-nya, baik itu hasil permohonannya diterima ataupun ditolak dari menu dashboard, kemudian cetak produk hukum. Nah, jadi enak banget ya Kak mengajukannya tinggal di kantor secara Tinggal di online. kantor, Nanti betul. hasilnya juga bisa diambil secara online juga ya Kak ya. Kita tinggal download. Tinggal Semuanya download tinggal dari klik di meja, udah jadi. Ya, cepat Ya. dan hemat ya Kak ya. Ya. Baiklah kawan pajak, jika memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait EPBK, aplikasi perpajakan dan konsultasi terkait ketentuan perpajakan lainnya, kawan pajak dapat nih langsung aja datang ke KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan dan dengan mengambil antrian terlebih dahulu di kunjung.pajak.go.id. Selain bisa datang ke KPP, apakah ada layanan lain Kak? Online gitu? Untuk layanan online juga tersedia nih Kak, bisa melalui WhatsApp Helpdesk ataupun bisa melalui ya. telepon. Jadi kawan pajak nih, apabila masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, silahkan datang ke KPP ataupun menghubungi layanan helpdesk kita ya. Nah, akhirnya sampai jumpa kita di penghujung materi. Kami sampaikan terima kasih karena kawan pajak telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di jambang siaran berikutnya. Soal pajak, kami yang jelaskan. Pajak kuat, Indonesia maju. KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan, Kerja, mampu, bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.